anak-anakku semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita lanjutkan belajar kita. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan belajar kita hari ini. Masih di bab 4, kekongruenan dan kesebangunan. Minggu kemarin kita sudah belajar kekongruenan, baik itu kekongruenan dua bangun datar dan kekongruenan dua segitiga. Dan hari ini kita akan belajar kesebangunan. Yang kita pelajarin hari ini adalah kesebangunan bangun datar. Kompetensi dasar, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan. Tujuan pembelajaran kita hari ini sebagai berikut. Kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau kongruen kemarin, ukuran dan bentuknya harus sama. Kalau kesebangunan, itu bentuknya sama, tapi ukurannya boleh berbeda, asalkan sisi-sisi yang bersesuaian persebanding atau perbandingannya sama dan sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Syarat-syarat dua bangun datar sebangun. Syarat-syarat dua bangun datar sebangun yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Bisa kita amatin gambar berikut ini ya, untuk lebih jelasnya. Di sini ada bangun segi 4 A, B, C, D dan E, F, G, H. Ya. Di sini ada sudut-sudutnya sudah ditandain. Perhatikan di sini, sudut yang mempunyai tanda yang sama itu maka besarnya sama. Ya. Berarti dia bersesuaian dan besarnya sama. Ini yang tandanya sama ya. Nah, untuk mencari sisi yang bersesuaian, kita lihat di sini sudah ada garis-garisnya ya. Misalkan tidak ada warnanya, ini ya, ada warnanya yang berbeda-beda ya. Berarti kalau warnanya sama nanti ini bersesuaian. Misalkan tidak ada warnanya sama semuanya, kalian bisa melihat dari sudutnya. A, B. Ini sudutnya. Jadi kalau misalkan di sini ada besar sudutnya, berarti kalian tinggal melihat A, B. Kalian cari yang sama. Sudut A berarti sama dengan E, sudut B sama dengan sudut F. Maka sisi AB itu bersesuaian dengan sisi EF. Nah, BC, kalian lihat sudutnya, sisi B sama dengan F, sudut B sama dengan F, sudut C itu sama dengan sudut G. Maka sisi BC itu bersesuaian dengan sisi FG ya. Sisi CD itu bersesuaian dengan GH ya, dari sudutnya ya, sama ya. Sisi DA itu bersesuaian dengan HE. Nah, ini Ibu tuliskan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Menulis perbandingan sisi yang senilai seperti ini. Nanti selanjutnya untuk memudahkan ya, ini kan perbandingan ya, jadi ditulis seperti ini aja untuk memudahkan nanti untuk menghitung mencari sisi yang belum diketahui. A, B bersesuaian dengan EF, BC bersesuaian dengan FG, CD bersesuaian dengan GH, DA bersesuaian dengan HE. Di sini sama dengan semua, berarti perbandingannya ini, perbandingan sisi-sisinya ini harus
sama. Ya. Sudut yang bersesuaian besarnya sama. Nah, sudut BAD berarti sudut A. Dilihat yang di tengah ya, titik sudutnya yang di tengah. Kemarin Ibu sempat menjelaskan waktu kita zoom ya. Itu sama dengan sudut A kan sama dengan E. Maka sama dengan sudut FEH. Sudut ABC sama dengan sudut EFG. ABC berarti sudutnya ini sama dengan sudut EFG berarti sudutnya F. B sama dengan F ya. Sudut BCD sama dengan sudut FGH. Sudut CDA sama dengan sudut GHF. Jadi jika bangun ABC dan EFGA memenuhi dua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH sebangun yang dinotasikan ABCD, ini notasi sebangun ya, sebangun dengan EFGH. Diingat ya, kalau ada tanda seperti ini berarti sebangun. Nah, jika bangun ABC dan EFGH tidak memenuhi dua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH tidak sebangun. Dinotasikan kalau tidak sebangun, ini ya tanda sebangun dicoret. Nah, ini tandanya tidak sebangun. ABCD tidak sebangun dengan EFGH. Mengidentifikasi dua bangun sebangun. Perhatikan gambar di bawah ini. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Di sini ada 3 persegi panjang, persegi panjang 1, persegi panjang 2, dan persegi panjang 3. Ketiga gambar di atas persegi panjang, maka setiap sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Jadi, sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Nah, untuk sudut tidak bermasalah ya, karena memang persegi panjang sebenarnya 90 derajat. Sekarang kita periksa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Persegi panjang 1 dan 2. Kita lihat 1 dan 2. Nah, sisi yang bersesuaian, AB bersesuaian dengan EF sama dengan CD bersesuaian dengan GH. Sama dengan 12 dibanding 8. Ya. Sama dengan, nah sekarang kita sederhanakan ini, 12 dibagi 4 3, 8 dibagi 4 2, maka perbandingannya adalah 3 banding 2. Sekarang kita lihat sisi AD. AD bersesuaian dengan EH sama dengan BC bersesuaian dengan FG, maka 8 dibanding 6 sama dengan 8 dibagi 2, 4, 6 dibagi 2, 3. Maka perbandingannya 4 banding 2. Nah, karena perbandingannya tidak sama, maka persegi panjang 1 dan 2 tidak sebangun. Ya. Sekarang kita lihat persegi panjang 1 dan 3. 1 dan 3. AB bersesuaian dengan CK. Sama dengan CD bersesuaian dengan IF. Sama dengan 12 banding 4. Ini ya. 12 bagi 4 3, 4 dibagi 4 1. Maka perbandingannya 3 banding 1. 3 banding 1. Bisa ditulis 3 banding 1. AD bersesuaian dengan JI. Sama dengan BC bersesuaian dengan KL. Sama dengan 8, ini 3 ya, 8 dibanding 3 sama dengan 8 ini nggak bisa disederhanakan lagi ya, jadi tetap 8 banding 3. Tidak sama perbandingan sisinya, maka persegi panjang 1 dan 3 tidak sebangun ya. Sekarang kita lihat persegi panjang 2 dan 3. 2 dan 3. EF bersesuaian dengan JK, HG bersesuaian dengan IF, sama dengan 8 banding 4. 8 bagi 4 2, 4 dibagi 4 1, maka perbandingannya 2 banding 1. Bisa ditulis 2 banding 1.
Sekarang sisi yang lainnya, EH bersesuaian dengan JI, FG bersesuaian dengan KL. EH-nya 8, JI-nya 3. Berarti 6 dibagi 3, 2, 3 dibagi 3, 1. Maka perbandingannya 2:1. Ditulis 2:1. Ini perbandingan sisinya sama. Maka karena perbandingan sisinya sama, sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, maka persegi panjang 2 dan 3 sebangun. Oke, paham ya dari sini? Jadi untuk menentukan mana yang sebangun dan mana yang tidak sebangun, kalian paham ya dengan penjelasan Ibu? Oke, kita lanjutkan. Contoh soal, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar trapesium ya di sini. Sudah ada angkanya, ada sudut-sudutnya. Diketahui bangun EFGH dan ABCD sebangun. Kalau sudah dikatakan di sini sebangun, maka sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, sudut yang bersesuaian besarnya sama, ya. Tentukan nilai X, Y, Z, sudut-sudutnya ya. X, Y, Z. Kalian perhatikan di sini ya. Nah, ini bersesuaian, Z bersesuaian dengan Y, X bersesuaian dengan sudut C ini ya. Oke. Yang B, panjang sisi EF, BC, dan HG. Jawab. Nilai X sama dengan, ya, kita lihat nilai X ini adalah sudut G ya. Nilai X ini adalah sudut G ya. Maka sudut HGF sama dengan, berarti sama dengan sudut C. DCB. HGF, G ini sudutnya X derajat, maka di sini sama dengan sudut C-nya 22,6 derajat. Jadi nilai X sama dengan 22,6 derajat. Nilai Y, sudut CDA sama dengan Y derajat, itu sama dengan 180 derajat dikurang 22,6 derajat sama dengan 157,4 derajat. Ini ya, ini tambah ini itu 180, semuanya kan 360. Ini 90 tambah 90, 180. Ini 180, ini 180 sama dengan kalau ditambahkan 360 ya. Nah, nilai Z ini, nilai Z sudut GHE sama dengan sudut CDA. Z derajat sama dengan Y derajat, sama dengan 157,4 derajat. Sama dengan ini ya. Oke, sekarang mencari yang B, panjang sisi EF, BC, dan HG. Kita cari sisi-sisi yang bersesuaian dulu ya. EF bersesuaian dengan AB, sama dengan EH bersesuaian dengan AD, sama dengan HG bersesuaian dengan DC, sama dengan FG bersesuaian dengan BC. EF belum diketahui, AB diketahui 16, sama dengan EH diketahui 15, AD diketahui 20 ya. Sama dengan HG tidak diketahui, DC juga tidak diketahui. Kalau tidak diketahui tidak usah dicari, tetap ditulis seperti ini. Sama dengan FG diketahui 20, BC belum diketahui. Yang ditanya panjang EF. Kita cari di sini. Di sini yang sudah diketahui dua-duanya adalah EH dan AD. Maka kita pakai yang ini ya untuk mencari EF-nya. Nah, EF per AB sama dengan EH per AD. Sama dengan ini EF per 16 sama dengan 15 per 20. Kita kalikan silang ya, dikalikan silang. EF kali 20 sama dengan 16 kali 15. EF sama dengan 16 kali 15 per 20 ya, sama dengan 12 cm. Kalian bisa tembak-tembak ini ya, sama dengan 12 cm. Panjang BC kita cari nih BC ya. Berarti kita pakai EH per AD sama dengan FG per BC. 15 per 20 sama dengan 20 per BC.
kalikan silang BC kali 15 sama dengan 20 kali 20. BC sama dengan 20 kali 20 per 15 sama dengan 26,67 cm. Panjang HG. Untuk mencari panjang HG, buat garis bantu HO. Ini ya, dilihat, perhatikan gambar yang di sini ya. Seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi ini ada, setelah dikasih garis bantu HO, maka di sini ada segitiga siku-siku GOH atau GHO ya. Ini ya, dan segitiganya ya. Nah, setelah ini ada persegi panjang FOHE ya. EH 15, maka FO-nya juga 15. EF 12, maka HO juga 12. Nah, OG-nya berapa? OG-nya 5. Didapat dari mana? FG itu kan 20. FG kan 20. Maka untuk mencari OG, 20 dikurang 15 sama dengan 5. Nah, untuk mencari HG digunakan rumus Pitagoras. Sisi miring berarti HO kuadrat ditambah GO kuadrat. Nah, HO-nya tadi kan 12, GO-nya 5. HG sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 25 sama dengan 100 akar kuadrat 169. Ya, ingat ya, Pitagoras ada akar kuadrat. Nah, dengan menggunakan rumus Pitagoras, maka diperoleh panjang HG itu sama dengan 13 cm. Bagaimana? Sudah paham ya? Ini ya. Nanti kalau misalkan masih ada yang belum paham, bisa diulang penjelasan ibu ini, bisa diputar ulang videonya di bagian mana yang kalian tidak paham ya. Selanjutnya nanti ada tugas di Google Classroom ya. Nanti segera dikerjakan supaya tidak bertumpuk tugas kalian. Oke, Ibu akhirin materi kita hari ini. Semoga kalian bisa paham semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak semuanya. Segera dikerjakan tugasnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.